أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا يظلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani rahimakumullah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasti pernah merasakan yang namanya ragu. Terkadang kita yakin atas sesuatu yang telah kita perbuat, terkadang juga kita ragu terhadap apa yang telah kita perbuat di dalam ibadah kita. Kemudian agama Islam ini datang sebagai kemudahan. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu datang dengan membawa berbagai kemudahan. Maka tentang keraguan kemudian keyakinan ini pun dibahas oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kemudian konteks hadis ini termaktub di dalam hadis Arba'in yang akan kita bahas pagi hari ini. Konteksnya adalah seperti ini. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisu hasan sahih. Nah, kemudian hadis ini dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Hasan disebut sibti. Sibti itu kalau di dalam bahasa Arab berarti anak atau cucu dari jalurnya anak perempuan. Cucu dari jalurnya anak perempuan. Kalau cucu dari jalurnya anak laki-laki itu dinamakan hafiz. Kemudian da'ma yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukan kamu. Hadis ini sangat singkat, tetapi hadis ini menjadi hukum usul fikih. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak dapat menggagalkan keraguan. Keyakinan itu lebih kuat daripada keraguan. Kemudian agama Islam ini tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Ketika ragu, bimbang, kemudian yakin disandingkan, ragu itu pasti akan kalah derajatnya dibanding keyakinan. Kemudian berkaitan dengan keyakinan kemudian keraguan ini tentang amalan. Jika kita pengen ketenangan kemudian ketentraman, tinggalkan keraguan, buang jauh-jauh keraguan, terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, sehingga kita tidak merasa gelisah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu ini dengan sangat-sangat singkat. Konteks hadis sangat-sangat pendek, namun begitu luas maknanya. Syekh Shalih Ibnu Utsaimin berkata, seandainya seseorang ini membuat penafsiran ataupun penjelasan mengenai hadis ini dalam satu jilid buku, maka itu tidak akan cukup untuk menjelaskan dua kalimat hadis ini. Kemudian hadis ini membawa beberapa pelajaran. Salah satunya adalah agar kita diam terhadap perkara yang syubhat, kemudian perkara yang meragukan kita, kemudian kita harus meninggalkannya. Kalaulah memang sesuatu yang halal, tentu akan mendatangkan suatu ketenangan. Sedangkan sesuatu yang syubhat itu pasti akan mendatangkan keraguan ataupun kegelisahan. Seperti di dalam hadis Nabi, al-birru matma'annat ilaihi nafsu, kata Rasul, kebaikan itu adalah yang membuat hati kalian tenang, damai. Kemudian wal ismu ma haka fi nafsika, kemudian keburukan, dosa, keraguan itu adalah hal yang bikin sesak hati kita,
mahaka fi nafsika wa karihta an yatali'a alaihi nas, dan kalian akan benci kalau perbuatan itu diketahui oleh orang-orang. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sikap ambil keyakinan kemudian buang keraguan ini dinamakan dengan waro'. Nah, bentuk waro' itu yaitu meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu kemudian mengambil yang tidak meragukan. Kemudian hal ini diperkuat dengan perkataan Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang yang terkenal zuhud. Kemudian hal ini juga dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, Hasan bin Abi Sinan, dan lain sebagainya di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdol. Kemudian jangan sampai kita menyibukkan diri di dalam suatu perselisihan, karena akan terbuang sia-sia waktunya hanya untuk berselisih. Kemudian meninggalkan dusta, kemudian terus menjaga kejujuran, itu memang akan membawa ketenangan seperti yang Rasulullah sudah sebutkan di dalam hadisnya. Sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan-raguan. Nah, kemudian di dalam hadis ini terkandung kaidah usul fikih yang tadi disebutkan, al-yakin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan dapat mengalahkan keraguan. Contohnya, siapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan ragu-ragu datang hadas dalam pikirannya. Saya udah berwudu, tapi pas masuk kayaknya saya batal wudunya ya. Itu yang diambil hukum yang pertama, pikiran yang pertama. Karena keyakinan akan sahnya wudu lebih kuat daripada keraguan-raguannya batal. Dan itu diambil keyakinannya, bukan keraguan-raguannya. Sama seperti seseorang yang memakai pakaian, kemudian ia yakin pakaian itu bersih, dipakailah sholat. Kemudian setelah sholat, terbesit pikiran, kayaknya ini bajunya najis deh, kayaknya ini kena sesuatu hadas deh. Nah, itu yang diambil adalah keyakinannya. Keyakinan yang pertama, keyakinannya yaitu ia yakin baju itu suci, kemudian dipakai untuk sholat. Kemudian keraguan-raguannya setelah sholat itu tidak bisa diambil. Kemudian salah satu contoh lagi, seperti kita membeli barang-barang dagangan. Ada orang yang jualan, kemudian karena kita terlalu berhati-hati, kita langsung tanya kepada penjualnya, "Pak, ini halal nggak ya Pak? Pak, ini dari produksi sendiri kan Pak? Ini bukan hasil curian kan?" Gitu. Nah, itu termasuk salah satu keraguan-raguan yang berlebihan. Kenapa? Karena yang pertama, hukum asal barang yang diperjualbelikan oleh muslim itu adalah hak miliknya sendiri. Kemudian setelah itu kita tidak bisa terlalu meneliti, tidak bisa terlalu bertanya lebih jauh apakah itu memang halal, apakah itu haram, apakah itu memang buatan sendiri ataupun bukan, seperti itu. Kemudian diperkuat hal ini oleh perkataan Ibnu Taimiyah, wal aslu fima yadil muslim an yakuna milkan lahu. Nah, hukum asal segala sesuatu di tangan seorang muslim itu adalah miliknya, gitu. Jadi ketika kita sudah mau membeli barang, misalkan kita mau membeli takjil, kemudian membeli gorengan, gitu, kita yakin itu adalah makanan yang halal, maka keyakinan itu yang kita ambil. Setelah itu datang keraguan, wah ini dari mana ya uang buat beli bahannya, dan itu ditinggalkan saja. Karena keyakinan, al-yakin la yuzalu bisyakki dalam kaidah usul fikih. Keyakinan tidak bisa mengalahkan suatu keraguan. Kemudian salah satu contoh lagi, ada seseorang telah selesai sholat, lantas ia ragu apakah mengerjakan sholat zuhur tadi 3 atau 4 rakaat. Nah, keraguan-raguan seperti ini seperti tidak perlu diperhatikan, karena asalnya sholatnya sah selama tidak datang keyakinan kalau dia mengerjakan sholat hanya 3 rakaat, gitu. Kalau keyakinan dia mengerjakannya hanya 3 rakaat, barulah ia harus menambah 1 rakaat lagi. Kalau di awal dia sudah yakin sholatnya hanya 4 rakaat, maka keraguan-raguan yang datang
3 rakaat, setelahnya itu dia pikir kayaknya saya baru 3 rakaat, tapi di awal dia sudah yakin 4 rakaat, maka yang diambil adalah keyakinannya yang 4 rakaat, seperti itu. Kemudian ada salah satu contoh, ini sering terjadi ketika mau berbuka puasa. Berbuka puasa, kalau dulu itu berbuka puasa itu belum ada jam digital ataupun jam analog. Mereka para sahabat Nabi mengukurnya dengan fajar, apakah sudah tenggelam ataupun belum benar-benar tenggelam. Karena dulu itu ada suatu hukum yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sudah berbuka, tapi di awal dia sudah yakin bahwa matahari sudah tenggelam dan waktu sudah berbuka. Tapi ketika dia sudah berbuka, dia ragu, apakah saya terlalu cepat ataukah tidak gitu. Nah, maka ini yang diambil tetap keyakinan yang pertama, bahwa ia sudah berbuka. Tetapi kalau keyakinannya itu ia yakin batal, maka keyakinannya itulah yang diambil, seperti itu, dan tidaklah diterima puasanya dan batal, seperti itu. Kalau sekarang makan udah ada azan, kemudian ada speaker, jadinya kita bisa tahu waktu yang pas, kemudian yang cocok untuk iftar, kemudian buka puasa, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada yang halal, kemudian menjauhkan diri dari yang haram, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.